Welcome back hipsters, kembali lagi sama gue Kiki. Dan kali ini gue mau nge-review SHF Kamen Rider Demons. Jadi SHF Kamen Rider Demons ini adalah premium Bandai ya, soalnya kelihatan juga dari boxnya dan di logonya sini. Soalnya kalau Kamen Rider yang sekarang ya gue perhatiin, Kamen Rider yang reguler tuh biasanya mereka ada window boxnya. Nah cenderung kalau untuk Kamen Rider yang premium Bandai, mereka tuh boxnya full box gini, ketutup gitu lah. Mirip kayak bungkus Marvel Legend yang baru tapi lebih bagus desainnya. Nah emang kebetulan Kamen Rider Demons ini adalah Kamen Rider yang muncul di seri Revise dan dia tuh salah satu karakter favorit gua. Gak tau kenapa gua ngerasa kayak si karakternya itu yang namanya Hiromi, kebetulan sering diplesetin Hiromi Parter karena emang gila nih Spider-Man banget sih. Ini kayak translasi Spider-Man jadi Kamen Rider tuh kurang lebih kayak gini lah. Warnanya sama lagi, merah biru kan, merah biru. Terus ada web-webnya juga, ya udahlah. Hiromi Parker ini kebetulan karakternya tuh gayanya tuh kayak tipikal shonen karakter gitu, dimana menurut gua kayak berasa banget sebagai main karakter jagoan gitu, walaupun cuma muncul sebentar. Tapi memang kalau by design sih mungkin beberapa orang mixed feeling karena ini desainnya asimetrik, tapi kalau gue pribadi gue suka banget. Kira-kira sebagus apa sih figur ini? Langsung kita check it out guys. Dan ini dia Kamen Rider Demons out of the box. Gue sih kalau udah bahas sculptnya sama coloringnya sih gue udah speechless ya soal SHF ini. Bener-bener show accurate dan warnanya tuh rapih banget. Overall sangat memuaskan ya desainnya ya. Menurut gue juga Demons ini kebetulan adalah salah satu rider favorit gue juga, walaupun dia cuman kayak jadi sebenarnya typical rider mass production gitu ya. Tapi untuk dari segi detailsnya, bahkan kayak mata majemuknya aja kelihatan ya. Di dalamnya tuh kayak ada kayak titik-titik lagi. Ini juga ada kayak titik-titik gitu. Dan untuk beltnya aja tuh kayak bagus banget ya. Ini udah kita zoom dan catnya tuh masih rapih banget. Kayak gue aja kalau misalnya mau custom Gundam kayak ngecat kayak sekecil ini tuh susah banget guys, kayak udah gue tremor lagi kan. Nah itu barusan tremor. Menurut gue good job banget buat Bandai udah ngebuat serapi ini. Terus juga untuk detail-detail kecil lainnya nih yang kayak gini-gini, marking stikernya, ini kayaknya stiker bukan sih? Iya kayaknya bukan deh, kayaknya emang dicat atau gimana. Jadi menurut gue sih kalau udah bentukan dan detail-detail udah bagus banget. Size comparison, SHF Kamen Rider Build, Marvel Legends Black Spidey, MG Zaku, dan Masterpiece Megatron. Nah, kepalanya bisa muter garis 60 derajat, cuman yang agak usah dikit karena terhalang. Bukannya nggak bisa ya guys, cuman ini bagian-bagian armornya ini yang asimetris ini lumayan ganggu. Bisa, cuman kayak harus pelan-pelan. Di lehernya juga ada dasar, jadi bisa ada artikulasi juga di lehernya, jadi bisa side to side gini. Terus bisa maju sejauh ini, doang sejauh ini. Gara-gara ada artikulasi di lehernya, range of motionnya jadi nambah gitu. Nah untuk tangannya nih artikulasinya menurut gua agak beda karena dua armor ini yang asimetrisnya ini lumayan bikin ngeganggu sih ya. Gue baru ngerasain nih, kalau ini stuck nih segini doang untuk atasnya. Kalau ke belakangnya bisa jauh banget segini. Terus ininya aja udah kebuka nih, bisa kebuka, terus bisa ngerantai cuma sejauh ini. Jadi sebenarnya menurut gue artikulasinya nih bagus, cuman dia tuh faulty by design aja karena kebetulan desainnya begini, jadi ngaruh ke aksesoris, bukan desain mainannya loh ya, desain Kamen Ridernya gitu. Ini juga cuman bisa segini. Kalau ini udah kebuka juga, dan ini udah paling max. Ininya 360 derajat, yang di sini malah lebih oke. Terus untuk di sininya cuman single jointed elbow juga ya. Bisa ada bicep swivel. Ini single jointed? Iya bener ya single jointed, sama ya. Kalau nggak tahu kenapa kamera dari Revise itu single jointed semua. At least yang Revive sama Vice itu juga single jointed kemarin. Terus ini bisa ada muter, ada hinge juga, kayak ball joint sih lebih. Terus bisa dongak sejauh ini, maju segini doang. Lagi-lagi ada armornya yang di sini, yang asimetris ini. Jadi agak ngebatasin. Untuk leg spread
Untuk leg spreadnya malah bagus banget ya menurut gua. Terus nendang ke depan sejauh ini, nendang ke belakang sejauh ini, ada thigh swivel yang lumayan bagus thigh swivelnya, double jointed knees, terus ada hinge, ada ankle pivot, dan ada toe hinge. Dan untuk aksesorisnya dia dapat 2 close hands, 2 open hands, 2 open hands lagi, 2 pointing hands, 2 holding hands, sama 1 holding hand. Nah, terus dia juga ada Gundaphone. Jadi Gundaphone ini konsepnya iPhone lipat gitulah. Jadi bisa jadi tembakan Gundaphone tuh. Ya kan, jadi diambil setengahnya gitu. Terus jadi gagang pistol gitu, guys. Ini catnya lumayan rapi ya, dan clean banget tuh. Dan terakhir dia juga dapat 2 five stamps ya guys. Ini five stampsnya nih yang kayaknya double yang elang. Apa anomali karis ya? Ini double elang nggak sih? Yang Kamen Rider double Joker. Iya, kayaknya Kamen Rider double deh. Yang elang nih, buat Vice nih berarti. Sama ini punyanya customnya Kamen Rider Demons. Dan terpampang jelas detailnya, betapa cleannya catnya gitu, gila banget men. Kecil banget loh, gila. Wow. Gua sih so far kayak hampir nggak ada komplain ya sama figur ini ya. Kayak it's something that I expect from Bandai these days. Kayak menurut gua tuh kualitas SAF Revice tuh lumayan bagus, cuman paling ya gue nitpicking dikit nggak apa-apa lah ya. Namanya juga kan apa ya, kalau nge-review kadang-kadang kita harus nyari kesalahannya gitu kan, biar jadi lebih improve lagi. Tapi sebenarnya kayak hampir nggak ada kekurangan nih, makanya kecuali jadi gue cari-cari kesalahannya. Kayak paling ini sih yang paling obvious dulu ya. Dia punya artikulasi di bagian tangannya itu agak keganggu karena dia punya armornya ini kayak saling ngeblocking gitu loh, saling menghalangi. Kayak contohnya di sini, jadi di sini juga, jadi dia punya range of motion yang lumayan berbeda, tangan kiri dan tangan kanan. Arm ya. Tapi gue nggak bisa gimana banget gitu loh, soalnya emang ini kan menurut gue pribadi figurnya ini tuh kayak show accurate banget. Kayak seakan-akan tuh keluar dari TV gitu, mirip banget. Jadi emang dari desainnya juga udah kayak gitu, dan pasti kan materialnya juga lebih soft pasti kan kalau di kostum kan, jadi bisa digerakin luas. Tapi apa mungkin salah satu solusi yang terbaik adalah mengganti armornya ini jadi soft plastic gitu, jadi lebih bendy, gampang ditekuk gitu. Sedangkan ini hard plastic gitu guys, kayak harus hati-hati juga ya. Kayak gue pernah baca juga kalau tanduknya yang sama yang tajam-tajam ini rawan patah gitu. Dan ini sih untungnya nggak terlalu tajam ya, soalnya gue pernah megang mainan yang lebih tajam lagi banding ini. Nah, yang ngeselinnya itu ini soft plastic gitu loh. Sedangkan kan kayak kenapa nggak diterapin aja ke soft plastic di bagian armor dadanya gitu. Dan nggak tahu kenapa kayak sayang banget aja sih, kayak kenapa nggak double jointed elbows. Oh, it's actually double jointed. Oh guys, I think I made a mistake. Jadi gue koreksi dulu yang dari artikulasi. Sebenarnya ini double jointed guys, setelah gue perhatiin lagi. Cuman karena saking terhalangnya itu jadi kayak cuman geraknya 90 derajat. Dan gue sampai akhirnya asumsi kalau dia nih double jointed guys. Kalau dia tuh single jointed guys. Ternyata double jointed, cuman kayak kecil banget, motionnya cuma segini. Kayak kalau single jointed kan rata-rata 90 derajat gitu, jarang sampai. Dan ini emang double jointed cuman kehalang aja. Ya paling itu sih, range of motionnya tuh banyak kehalang sama armornya. Tapi nggak terlalu big deal yang to the point sampai nggak bisa gerak gitu sih. Yang lain, di area yang lain soalnya artikulasinya lumayan bagus. Jadi ya paling itu aja sih nitpick dari gue. Aksesorisnya juga menurut gue lumayan memuaskan. Kita banyak banget dikasih alternative hands, kayak mau pose kayang itu bisa semua menurut gue gitu. Sampai the pointing hand, sampai holding hand saja ada 3 gitu. Terus sisanya accurate. Dia punya senjata, terutama arty beltnya. Lo tau gak sih, gue sebenarnya tuh kayak
nggak terlalu suka sama Kamen Rider belt gitu, kayak ngapain gue main begitu, kayak ya itu sebenarnya preferensi, suka-suka orang gitu kan. Cuman gue bukan tipe yang suka main gitu. Gue sampai tergoda sama beli DX beltnya si Demons karena menurut gue gimmicknya keren aja gitu loh, kayak bisa gerak-gerak ininya, apa, ada layarnya tuh bisa. Sampai tergoda. Emang gue kebetulan suka banget lah sama desain Kamen Rider Demons beltnya overall gitu. Jadi bisa gue bilang figur ini pecahan. Dah, segitu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you in the next video, hipsters. Jangan